Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Gede Tiste Widartanu. NIM saya 190111085. Saya dari jurusan manajemen. Ingin memaparkan hasil riset saya dengan judul Bisnis Perspektif di Masa Pandemi. Diawali dengan adanya pandemi COVID-19, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Himbauan untuk mencegah mata rantai penyebaran virus ini mengharuskan masyarakat untuk diam diri di rumah. Hal ini tentu saja berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, dan salah satunya yang terdampak adalah UMKM. Menurut laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran serta permintaan. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, pemerintah membuat protokol kesehatan, yang dimana protokol kesehatan ini harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat agar bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan ini terdiri dari mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, serta menutup mulut. Akibat dari penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatnya dampak orang terinfeksi COVID-19, pemerintah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB, dengan maksud membatasi pergerakan orang, barang, dan mengharuskan masyarakat jika tidak ada keperluan mendesak diharapkan untuk berdiam diri di dalam rumah. Hal ini tentu saja berdampak terhadap terbatasnya operasional UMKM konsumen yang berbelanja secara langsung dibandingkan hari biasanya. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan membuka toko online atau berjualan melalui e-commerce. E-commerce merupakan sistem penjualan, pembelian, dan memasarkan produk dengan memanfaatkan elektronik dari pernyataan Kotler, Philip, dan Armstrong pada tahun 2012. Dalam penelitian Hardilawati 2015 dan Setiorini menyimpulkan bahwa e-commerce memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemasaran dan pendapatan UMKM. E-commerce dan digital marketing. Pelaku UMKM juga dituntut untuk dapat mengkomunikasikan produk secara intensif dengan melakukan pemasaran produk menggunakan digital marketing dan memanfaatkan media sosial untuk dapat menjangkau konsumennya secara langsung dan dapat menekan biaya promosi. Digital marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan akses internet, memanfaatkan sosial media maupun perangkat digital lainnya. Dengan adanya e-commerce dan digital marketing, pelaku usaha sangat diuntungkan di masa pandemi seperti saat ini. Karena pelaku usaha diuntungkan dari sisi biaya promosi.
Lalu, bisnis apa yang prospektif masa pandemi? Di masa pandemi seperti saat ini, memang harus direncanakan dengan sangat matang dalam membangun usaha. Digital marketing melalui sosial media atau aplikasi startup, yaitu Gojek, Grab, dan lain-lain, sangat diperlukan dalam melakukan pemasaran yang lebih luas agar dapat menghindari kerumunan. Dengan melihat kebutuhan masyarakat yang tidak akan pernah habis, maka bisnis kuliner merupakan yang sangat prospektif di masa pandemi. Mengapa harus bisnis kuliner? Karena yang pertama, semua orang pasti membutuhkan, baik itu makanan berat ataupun makanan ringan, semacam cemilan dan minuman-minuman yang dikonsumsi untuk melepas dahaga. Tak ada orang yang tidak membutuhkan makanan, karena dengan makanan seseorang bisa memiliki energi. Jadi, bisnis kuliner tidak akan mengecewakan Anda dan modal bisa cepat kembali. Yang kedua, promosi bisa dilakukan melalui media sosial dengan cara posting foto makanan yang akan dijual, serta jangan lupa untuk menghimbau para pembeli memberikan testimoninya yang nantinya akan dijadikan media promosi agar minat para pembeli yang lain meningkat. Contoh bisnis kuliner yang ada di sekitar kita, diantaranya ada junk food, ada makanan tradisional. Contoh makanan junk food adalah pizza, kentang goreng, Kentucky Chicken. Sedangkan makanan tradisional yaitu ada laklak, ada cookies, dan jangan lupa minuman yang sangat hits itu minuman yang ada bobanya, bahkan minuman yang laris manis di kalangan masyarakat. Jual masker merupakan tren di masa pandemi. Selain bisnis kuliner, jual masker salah satu bisnis yang sangat menguntungkan di masa pandemi. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah salah satunya adalah menggunakan masker. Masker dapat mengurangi penyebaran virus corona, dan menggunakan masker merupakan salah satu adaptasi kehidupan baru dalam bermasyarakat. Akibatnya, banyak pelaku bisnis melihat ini sebagai sebuah peluang usaha untuk dapat bangkit di masa pandemi. Mulai dari masker medis sampai masker fashion, yang di mana masker ini menyesuaikan dengan warna pakaian yang digunakan atau dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Contoh fashion masker yang ada di sekitar kita. Fashion masker muncul akibat adanya pandemi COVID-19. Fashion ini agar bisa membuat orang lebih percaya diri, lebih trendy pada saat menggunakan masker. Tetap menawan, tetap cantik, tetap fashionable ketika berjalan-jalan atau sedang liburan. Tren fashion di masa pandemi tetap mengedepankan protokol kesehatan, karena mereka menggunakan masker yang tentunya bisa menambah daya tarik pada diri mereka yang menggunakan. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai bisnis yang prospektif di masa pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, 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 Om.